Pagi hari, cahaya matahari menunjukkan semua kengerian. Tubuh-tubuh tergeletak di mana-mana, sebagian hidup, sebagian sudah mati akibat evakuasi yang terburu-buru. Jacob duduk di lumpur, tatapannya kosong. Dia hanya berpikir untuk menemukan Bluma. Pertama, dia harus mencari perban untuk kakinya. Dia menuju ke ruang perawatan. Apa yang sedang terjadi? Seorang pria mengerang saat Jacob membalut kakinya yang bengkak. Jacob berkata, "Orang-orang Rusia sudah datang dan pergi. Orang Jerman sudah pergi, masih ada ratusan tahanan di sini. Mau kemana?" tanya pria itu. "Mencari istri dan anak-anakku." Sekitar 2 mil dari subkamp D825 Ron Smith, kopral 2 Angkatan Darat Inggris, terbangun dari tidur yang lelap. Dia ditangkap di Timur Tengah, lalu dipindahkan ke Italia dan Polandia. Pernah ada evakuasi tawanan perang, tapi Ron dibiarkan tinggal untuk menyelesaikan pekerjaan di pabrik kimia. Kemudian pasukannya membom pabrik itu, dan saat itulah semuanya gelap ketika puing-puing menimpa. Tidak ada satupun tentara Jerman yang terlihat saat Ron melangkah ke ruang makan, meskipun dia masih setengah berharap seseorang akan meneriakkan perintah kepadanya. Sebaliknya, dia hanya menemui keheningan. Dia menemukan peti berisi paket palang merah, merobek satu dan memakan roti serta selai. Dia pergi ke lapangan rumput, tempat tawanan perang biasa main sepak bola tiap minggu atas izin tentara Jerman. Hari libur mereka dari kerja paksa 12 jam sehari 6 hari seminggu di pabrik kimia atau mengangkut barang. Salah langkah bisa berujung pemukulan. Beberapa pria tidak pernah bangun lagi. Sebagian besar penjaga adalah tentara Wehrmacht biasa, bukan SS. Mereka bisa menjadi brutal jika mau, tapi bukan sadis. Setidaknya sampai pengeboman dimulai. Begitu sirene berbunyi, orang-orang Jerman berubah menjadi pria yang kejam, tak terduga, dan ketakutan. Ron selalu tahu ada kejahatan di kamp utama setiap hari. Tembakan terdengar di udara, asap melayang di atas kawat dari cerobong krematorium, bau kimia manis dan memuakkan, bau kematian. Kadang dia melihat tahanan sipil di pabrik kimia atau menggali parit. Pria-pria compang-camping berkain garis, tengkorak berkulit pucat, berjalan dengan kaki tulang. Dia pernah bekerja beberapa hari di pabrik kimia, kadang dengan seorang Yahudi Polandia. Nazi telah mengambil segalanya darinya, melemparkannya ke dalam kereta, dan memisahkannya dari suami dan anak-anaknya. Dia mengatakan kepada Ron bahwa dia tidak berharap mereka masih hidup. Itu adalah pertama kalinya Ron melihat manusia yang benar-benar hampa. Bagi orang Yahudi, masa depan tidak ada, katanya. Yang tersisa hanyalah kenangan. Ron kembali menatap kamp, mengangkat ransel, lalu melangkah melewati gerbang terbuka. Tak ada penjaga, anjing, hanya derak salju di bawah kaki. Beberapa ratus meter jauhnya, dia tiba di ladang luas dengan parit sepanjang ratusan kaki, dan sedalam 10 kaki penuh mayat bertumpuk ratusan ribu, tangan dan kaki saling terjalin seperti boneka rusak. Salju turun perlahan, membuat kengerian terasa tidak nyata. Dia menatap sambil menahan napas. Pasti ada yang selamat, dan Ron pun mulai mencari mereka. Jacob melihat orang Rusia menunggang kuda dengan senjata Sten, mengamati lautan mayat. Di belakang, seorang anak Polandia menarik sapi dengan tali. Jacob bersama tahanan politik Jerman membuat api unggun besar dari kayu gubuk saat merawat orang sakit. Tahanan politik Jerman itu mengatakan dia membenci Hitler, dia anti-fasis, tapi dia tetap orang Jerman, jadi yang lain memperlakukannya dengan curiga. Tetap saja, karena dia makan lebih baik daripada kebanyakan orang, dia kuat dan dia membuat perapian yang bagus. Jacob dan beberapa pria lainnya menyembelih sapi itu dan memotong-motongnya. Seseorang dari Rusia berteriak, akan kembali nanti. Para pria makan dengan perlahan, menarik daging dengan jari-jari mereka, beberapa muntah, tetapi yang lain belajar untuk mengambil gigitan kecil, takut tubuh mereka akan menolak terlalu banyak, terlalu cepat. Jacob pernah melihat orang mati karena makan berlebihan. Seorang pria Inggris muncul bersama 2 perawat Polandia dan mengaku bernama Ron. Dia melihat Jacob yang lemah dan mayat-mayat di halaman, tak bisa menyembunyikan keterkejutan dan iba di wajahnya. Kematian ada di mana-mana, tapi harapan juga. Di seberang kompleks, warga Polandia dan tentara-tentara merah menyiapkan selimut darurat, makanan, dan ember air panas. Perawat memandikan pria yang kondisinya paling parah dengan lembut. Sentuhan manusia pertama setelah bertahun-tahun. Salah satu pria menangis terseduh. Menjelang pagi, setengah dari mereka akan meninggal. Tetapi mereka yang masih kuat mulai bernyanyi. Suara mereka parau, bergetar karena tak percaya. Semuanya selesai, mereka bebas. Jacob sudah makan sepuasnya.
Dia bertanya pada orang Inggris itu. Kisahnya tersebar ke luar negeri selama 18 bulan di kamp. Bermain sepak bola tiap minggu. Pemukulan tetap terjadi, tapi makanan dan surat rutin dikirim ke rumah. Itu membuat Jakob marah bahwa orang Jerman bisa menunjukkan kemanusiaan kepada sebagian orang, namun memperlakukan yang lain seperti binatang, hanya karena kelahiran mereka membuat mereka Yahudi atau Slavia. Saat Ron bilang dia kerja di pabrik kimia, Jakob langsung waspada. Istri saya, ujar Jakob, adalah ahli kimia di Bluma. Wajah Ron berubah. Pria-pria ini rapuh. Harapan harus digunakan hati-hati, katanya pada Jakob. Dia bertemu dengannya sebentar beberapa bulan sebelum pengeboman sekutu, tapi dia tidak tahu kemana dia dikirim atau apakah dia selamat. Terakhir kali dia melihatnya, dia masih kuat. Dia sering membicarakanmu, kata Ron. Jakob memejamkan mata dan tak bisa bicara. Ron berdiri dan harus pergi, tapi berjanji akan mencarinya. Jika berhasil, mungkin itu akan membawanya ke anak-anak. Dia akan bicara dengan orang Rusia untuk melacak pekerja Polandia di pabrik dan mencari info. Dia kembali besok pagi. Jakob berusaha tegar, menahan air mata, mengangguk, hampir percaya keluarganya mungkin masih ada. Jakob, teriak Elias dari seberang halaman saat Ron berjalan pergi. Ron berbalik, terkejut oleh keceriaan pria ini. Di antara mayat, Elias kini tampak lebih hidup dibanding saat di bawah kekuasaan Jerman. Di tengah kekacauan, dia mengumpulkan tahanan dari berbagai negara, masing-masing membawa karung berisi kaleng, buah, daging, ikan, dan lemak babi. Elias berjalan dengan penuh percaya diri mendekati para pria di dekat api unggun. Bisakah saya menawarkan sesuatu pada kalian? Tanyanya. Buah, vitamin C. Jakob, usir penyakit dari darahmu, katanya sambil menjentikkan jari. Atau senjata? Partisan ada di mana-mana, berbahaya berjalan-jalan tanpa senjata, tidak ada jawaban. Lalu bagaimana dengan istrimu yang cantik, Bluma? Elias bertanya, sambil tersenyum menggoda. Jakob tidak menoleh saat mayat-mayat ditandu lewat, karena tahu apa yang dilakukan Elias. Elias tidak bisa dipercaya. Ia menggeleng dan mencemooh. Dia dan tim kecilnya maju, siap meraih untung di tengah kekacauan pasar gelap. Jakob berusaha berdiri, tapi beban emosional membuatnya jatuh lagi ke tanah. Saat dia terbangun, dia berada di atas ranjang di sebuah ruangan yang tidak dikenalnya. Panik langsung melandanya. Seorang perawat segera menghampiri dan mencoba menenangkannya. Seorang perawat mengatakan dia tak sadarkan diri 2 hari dan dipindahkan ke rumah sakit terdekat. Ron, dia butuh Ron. Dia berusaha duduk, tapi tubuhnya tak menurut. Kakinya terasa sakit, panas, dan nyeri. Di luar, dia mendengar suara truk, sepatu bot, dan perintah yang diteriakkan. Kekacauan. Perawat bilang transportasi sudah disiapkan Rusia, tapi kamu perlu 2 minggu perawatan sebelum bisa pergi. Ron kembali ke kamp keesokan pagi sesuai janji, tetapi Jakob tidak ditemukan di barak maupun ruang perawatan. Orang Rusia memberi perintah memuat tahanan paling sehat ke truk, lalu mengirim mereka ke stasiun kereta entah kemana. Ron sudah mencoba bicara dengan beberapa dari mereka, tapi mereka tak paham bahasa Inggris. Mereka menatapnya seperti melihat hantu, seorang tentara Inggris yang asing, menyaksikan kebrutalan yang mereka lihat bertahun-tahun. Di garis depan timur, dia akhirnya harus keluar dari Polandia, tapi sekarang terlalu berbahaya pergi sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi atau siapa yang berkuasa. Dia bisa saja mencoba menyeberang ke Jerman, tapi dia sudah berjanji pada Jakob dan dia akan menepatinya. Seorang insinyur Polandia dari pabrik kimia memberitahunya. Bluma lalu dipindahkan ke kamp lain sekitar 30 mil jauhnya dengan berjalan kaki. Rusia sudah membebaskan tempat itu. Ron memutuskan mencoba ke sana. Setelah 20 hari di rumah sakit, Jakob dan pasien lain yang sedang dalam pemulihan dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke stasiun kereta terdekat. Mereka diberitahu akan pergi ke Krakow, kota yang telah berubah menjadi kuburan akibat serangan udara dan kebakaran. Jalanan penuh sesak, orang-orang menjual apa saja yang bisa mereka dapatkan, penyelundup, pencuri, dan bandit. Mengintai. Dalam gelap, terasa seolah kamp-kamp itu mengalir ke kota. Jakob diminta menunggu kereta ke kamp penampungan, namun ia tak punya tempat tidur. Tidur di jalanan tidak aman, orang bisa mati kedinginan di malam hari. Ini bukan kebebasan, tapi seperti menunggu kematian. Ada dapur umum dari Palang Merah Polandia. Dia duduk dengan seorang Yahudi Yunani dan seorang Italia. Kedua pria itu mengetahui bahwa ada camp yang didirikan untuk orang Yunani dan camp untuk orang Italia. Tempat-tempat di mana mereka mungkin akan dikirim. Namun Jakob
tak punya rumah untuk pulang. Ia kedinginan, lelah, dan lapar, masih mengenakan seragam bergarisnya. Polandia masih dipenuhi orang Rusia yang dendam dan orang Jerman yang gelisah, jadi belum aman kembali ke Forsa sekarang. Saat itu juga Elias muncul mengenakan setelan rapi dan topi, sepatunya mengilap. Yakob, teman lamaku, dia memanggil salah satu anak buahnya dan menyuruhnya membawa beberapa pakaian agar Yakob bisa berganti dari seragam bergaris itu. Di sekitar mereka banyak orang putus asa dan Elias sangat menikmatinya. Dia memberitahu Yakob bahwa kini ada milisi sipil dan tentara Jerman siap bertempur sampai mati. Orang Rusia gila yang mungkin menembak dulu bertanya nanti. Yakob butuh perlindungan dan untungnya Ilyas sedang ke Varsa dan akan membawanya. Dia dengar dari sumber terpercaya Bluma mungkin dikirim ke sana. Yakob tahu risikonya mahal. Ilyas tak pernah berbuat apapun tanpa alasan, jadi apa yang dia inginkan? Yakob melihat ke atas ke Ilyas yang tersenyum licik. Ron tak pernah menemukan Bluma di kamp itu. Sebaliknya, dia menemukan tanah tandus, lubang berisi mayat, dan krematorium yang belum sempat dibongkar Nazi. Orang Rusia mengelompokkan tahanan menurut kebangsaan, lalu menaikkan mereka ke truk dan kereta. Sebagian besar tahanan terlalu sakit atau trauma untuk tahu harus berbuat apa. Ratusan ribu orang tidur di jalan, di stasiun, meninggal di hutan karena cuaca, dan berjuang pulang ke rumah yang mungkin sudah hilang. Ron bertemu tawanan perang Inggris yang memberinya mata uang Polandia dan menawarkan perjalanan ke Inggris. Tapi dia menolak. Wajah Jakob yang letih dan keputusasaan Bluma terus terbayang di pikirannya. Dia sering mimpi buruk. Tubuh-tubuh menghantuinya seakan dia tak cukup berusaha menghentikan kengerian ini. Dia bepergian bersama konvoi tentara merah untuk beberapa waktu. Mereka melewati sesuatu yang tampak seperti jejak orang-orang mati. Puluhan ribu orang berjalan dari kamp-kamp, mati di perjalanan, dan dibiarkan begitu saja di lumpur. Mereka yang selamat dari perjalanan itu digiring menuju kamp lain untuk dieksekusi, tetapi Soviet tiba lebih dulu. Mereka mengubah gedung-gedung itu jadi rumah sakit dan penampungan semalam. Ron melihat pria dan wanita terikat di ranjang. Tubuh mereka terbuka, dijahit, dibedah. Kemungkinan eksperimen medis yang ditinggalkan karena panik. Ini adalah kengerian yang bertumpuk di atas kengerian. Di mana-mana, dia melihat tentara merah menembaki pria-pria di hutan dan menyeret wanita-wanita di balik tembok runtuh. Tidak ada yang menghentikan mereka, benarkah? Inggris dan Amerika kemungkinan sudah dekat dengan kamp di barat, tapi Ron belum mau menyeberangi negara sendirian. Belum sekarang. Dia meyakinkan seorang perwira Soviet membawanya ke kamp khusus Rusia untuk SS, Gestapo, dan personel Nazi lain. Pasti ada seseorang di sana yang tahu sesuatu tentang Bluma. Lagi pula, dia seharusnya adalah seorang ilmuwan terkenal dengan reputasi yang baik. Setelah menumpang di belakang truk, dia menemukan seorang penjaga SS berpangkat rendah yang ditempatkan di sebuah gubuk yang menyedihkan. Mungkin sedang menunggu untuk dikirim ke Siberia. Satu tatapan pada wajah pria itu memberitahu Ron kebenarannya. Itu adalah perjalanan sekali jalan. Penjaga itu mengenal Bluma dengan enggan, mungkin terpaksa. Dia bilang Bluma berperan penting di pabrik kimia. Dan ya, dia mengaku tahu di mana Bluma sekarang. Tapi dia butuh kebebasan jika ingin membawa Ron ke sana. Ron menyadari itu adalah suap. Dia tetap mengambil risiko setelah mendengar itu. Dia menelepon Inggris lewat pos komando Soviet, memberitahu atasannya tentang ahli kimia terkenal dan suaminya. Propaganda emas, itu bisa meningkatkan moral di tanah air. Melawan segala rintangan, dia berhasil membebaskan orang Jerman itu. Elias, 3 anak buah bersenjatanya, dan Jakob memasuki sisa-sisa Orsau. Kota itu hampir hancur total, lebih dari 85% rusak. Seluruh distrik hanya menyisakan cerobong asap rangka dan ruang bawah tanah runtuh. Jalan terkubur di bawah tumpukan bata dan plesteran. Tak ada yang tegak atau utuh. Kota yang dulu penuh kafe dan teater kini berubah jadi kuburan raksasa. Prajurit Rusia ada di mana-mana, tank-tank melindas puing dan menghancurkan segalanya di jalurnya. Letusan senapan mesin bergema di jalan. Tentara-tentara merah mabuk berjalan sempoyongan sambil membawa botol minuman keras curian dan tertawa suram. Pria-pria yang dirusak perang. Rumah Yakob telah rata dengan tanah. Dia melihat reruntuhan itu, sementara Elias tampak tak peduli. Dia ke sana hanya karena permintaan Yakob. 5 tahun perang telah mengubah Elias jadi sosok mengerikan. Ketika salah satu anak buahnya menipunya, dia menembaknya mati di jalan seolah-olah itu bukan apa-apa. Tembakan begitu biasa hingga tentara Rusia nyaris tak menoleh. Elias berjanji segera mempertemukan Jakob dan istrinya.
tapi mereka harus memutar arah dulu. Ibu Jacob, pelindung seni, berasal dari keluarga kaya lama. Seperti orang Yahudi lainnya, dia ditangkap dan dikirim ke ghetto setelah invasi Nazi. Jacob tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dulu dia memiliki sebuah rumah kota yang indah di Zolibor Prime Real Estate. Beberapa pertempuran awal pemberontakan Forza terjadi di sana, namun berbeda dengan kota lain, Zolibor masih berdiri dengan villa megahnya yang rusak, tapi tidak hancur total. Mereka berjalan melewati sebuah taman dan melewati rumah-rumah mewah dengan jendela-jendela yang pecah. Prajurit muda Rusia berlari keluar rumah, karung di punggung, sementara tempat lilin dan lukisan jatuh dari jendela atas. Jacob mendengar teriakan dan tembakan. Pria bertopi bulu mengintip dari tirai beludru, wajah mereka tampak bersalah. 5 pria lokal berjuang mengangkat sebuah piano besar menuruni tangga. Tapi mereka bukan orang Rusia, hanya para penjarah. Jacob berhenti di rumah masa kecilnya. Patung malaikat kecil penari masih di taman, sementara pagar tanaman kini liar. Seorang anak buah Elias maju lebih dulu, mereka mencari orang Rusia. Tentara Merah mungkin sudah membebaskan mereka, tapi sekarang semua harus menjaga diri sendiri. Rumah itu dijarah, lampu gantung diambil, lukisan hilang, kursi dan meja pun lenyap. Elias mendorong Jacob ke belakang dan menunjuk tangga ke ruang bawah tanah. Jacob bertanya, dari mana Elias tahu banyak tentang dirinya. Dia diingatkan bahwa Bluma terkenal, bahwa ibu Jacob sendiri sangat dikenal oleh SS, dan Elias juga demikian. Dia punya koneksi Jerman di camp itu. Awalnya, ia ingin mendapat informasi di camp dengan ancaman pemusnahan. Namun semuanya berubah saat bom mulai jatuh. Jacob tahu mereka mengincar brankas di ruang bawah tanah. Disitulah ibunya menyimpan sebagian besar perhiasan, uang tunai, dan sejumlah obligasi serta surat-surat yang dikirimkan ayah Jacob kepadanya. Saat ayahnya pergi berlayar, Jacob berjongkok di depan brankas. Kini sebuah pistol diarahkan tepat ke kepalanya. Dia ingat kombinasi yang dipilih ayahnya. 25, 8, 20 pertempuran Orsa, tanggal ketika Polandia menghancurkan Tentara Merah. Ron dan orang Jerman itu mendapat banyak tatapan aneh saat melewati jalanan rusak menuju camp untuk mencari Bluma. Orang Jerman itu ingin Ron tahu, ia tak pernah setuju dengan eksekusi itu. Ia hanya menjalankan perintah, pikir Ron. Banyak orang mengatakan hal ini. Saat mereka memasuki kamp pemusnahan, tubuh-tubuh tergeletak dalam tumpukan besar. Masih ada beberapa tentara-tentara merah, tapi sebagian besar tahanan sudah tidak ada. Orang Jerman itu memberitahu Ron bahwa Bluma terakhir kali ada di rumah sakit. Ron meyakinkan seorang tentara Rusia yang hanya bisa sedikit berbahasa Inggris untuk membiarkannya masuk ke barak rumah sakit. Orang Rusia itu menggelengkan kepalanya seolah-olah tidak ada gunanya, lalu melambaikan tangannya di depan matanya, mengawasi orang Jerman itu. Deretan tempat tidur kosong. Bau pembusukan memenuhi hidung para pria. Spray kotor bernoda cairan busuk, darah, muntah, dan kotoran. Tempat itu kosong, tidak ada siapapun di dalamnya. Orang Rusia itu menunjuk bangunan batu besar di deretan tungku krematorium yang menunjukkan tergesa-gesanya hari-hari terakhir. Mayat-mayat membusuk dan menumpuk. Saat Ron membuka pintu tungku, dia melihat serpihan tulang, tengkorak, dan lemak meleleh di atas batu bata. Di ujung ruang itu, tulang dihancurkan. Abunya digunakan menguruk rawa lalu dibuang ke sungai atau kolam. Di sudut ada tumpukan barang berharga, mayoritas cincin. Para korban pasti telah menyembunyikannya. Mungkin menjahitnya ke dalam lapisan mantel mereka, mungkin juga menelannya. Ron mengambil cincin satu persatu, sampai dia menemukan satu dengan ukiran di bagian dalamnya. Jacob dan Bluma, 1931, Jacob mengambil perhiasan dan uang tunai dari brankas. Dia menutup mata, memikirkan keluarganya. Dia sudah meninggal kan? Tanya Bluma pada Jacob. Elias tersenyum. Jangan khawatir, kamu akan segera bersama mereka. Elias mengangkat pistol. Jacob menarik napas. Sebuah tembakan terdengar di sekitar ruang bawah tanah. Elias jatuh menimpa Jacob. 2 tembakan lagi. Jacob mendorong tubuh Elias ke samping. Telinganya berdenging karena pusing. Dia tidak bisa mengetahui dari mana tembakan itu berasal. 2 anak buah Elias tergeletak di lantai. Darah mengalir di batu. Lalu dia melihat mereka, 5 anak laki-laki yang usianya tidak lebih tua dari putranya sendiri, kurus, bermata liar, pakaian mereka menggantung di tulang,
masing-masing memegang senjata yang terlalu besar untuk mereka. "Aku orang Polandia," kata Jakob pelan. Lalu salah satu anak laki-laki itu dengan wajah tanpa ekspresi menembak Jakob 2 kali di dada. Dia menatap mata Yakob sejenak, tampak penasaran. Lalu anak-anak laki-laki itu mengambil barang-barang berharga dan menghilang. Langkah kaki mereka cepat di tangga. Jakob terengah-engah saat darah menggenang di sekitarnya. Dentuman senapan mesin di luar adalah hal terakhir yang didengarnya. Kamu sudah melihat yang terjadi setelah kamp Nazi ditutup. Tapi sebagian tahanan tidak menunggu bebas. Tonton melarikan diri dari kamp kematian Nazi untuk melihat kisah-kisah luar biasa dari mereka yang berjuang keluar. Atau klik video ini sebagai gantinya.